kita akan merenungkan satu topik yang cukup basic sebenarnya. Tapi untuk membuka perenungan ini, saya mau mengajak kita untuk coba pikir satu nama ini ya. Saya nggak tahu apakah Anda pernah dengar nama ini atau tidak. Apa ada daripada saudara-saudari yang pernah dengar nama Sy Rogers? Sy, S-Y, Sy Rogers. Ya, bukan Sy sayang ya, Sy, S-Y. Sy Rogers, ada yang pernah dengar? Pernah kali ya? Gak pernah ya? Oh, berarti selamat, saya buka perenungan ini dengan ilustrasi yang kagak pernah Anda dengar. Soalnya kalau udah pernah dengar kagak seru ya. Nah, saudara yang terkasih, Sy Rogers, beliau adalah pendeta di Life Church, Auckland City, New Zealand. Nah, saya pernah dengar kesaksian beliau ketika beliau masih pelayanan di Singapura, dan waktu itu saya ikut Christian Counseling Conference in Asia yang cukup besar, 1.000 orang kurang lebih, dan beliau kasih kesaksian. Jadi kesaksian ini sangat-sangat menyentuh sekali, karena kesaksiannya menunjukkan bahwa hidupnya itu ditransformasi luar biasa sekali. Nah, saudara yang terkasih, waktu saya mendengar kesaksian ini, dan nanti sebentar saudara-saudari akan dengar lewat videonya, tapi cuplikan. Waktu saya dengar kesaksian ini, saya langsung ingat bahwa memang Tuhan itu seringkali pakai minority. Ya, di sesi pembukaan Pak Yakub menyebutkan mengenai remnant people. Dan kemudian kita sadar ketika mendengar dari Ibu Ina Teddy kemarin, bahwa Israel, Abraham, Ishak, Yakub itu juga minority. Bahkan tanah Israel itu kecilnya minta ampun dibandingkan tanah di sekitar Timur Tengah lainnya. Minority. Dan dari apa yang tadi kita dengar dari Pak Yohanes dan juga Pak Simeon, Pak Simeon memberikan satu survei sejarah yang luar biasa sekali. Dan yang menarik, salah satu contoh tadi Bernard Clairvaux, ya, minority. Satu yang berani terus protes mengenai kondisi gereja. Satu tapi dipakai oleh Tuhan. Nah, Sy Rogers kurang lebih seperti itu, saudara yang terkasih. Jadi ini satu hal yang sebenarnya menentang logika kita ya. Karena secara statistik, kalau kita bicara dengan orang-orang secara empiris, secara statistik ini tidak perlu dilihat. Tapi somehow Tuhan pakai minority untuk menunjukkan bahwa dialah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Nah, saudara yang terkasih, di dalam perubahan hidup Sy Rogers, peran gereja menjadi peran yang sangat kritikal sekali. Nah, Sy Rogers ini adalah seorang mantan homoseksual, sempat transgender, sempat jadi perempuan hidup beberapa bulan, sempat memikirkan mau operasi ganti kelamin. Nah, saudara yang terkasih, pada saat dia menggumuli itu, di akhir tahun 70-an, di awal tahun 80-an, somehow dia dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian perlahan-lahan hidup baru dengan identitas baru berdasarkan kuasa dan kekuatan Injil dia alami. Nah, dia bergumul sekali dengan identitas kepriaannya. Makanya sempat mau jadi perempuan, saudara yang terkasih. Nah, supaya lebih jelas, kita akan dengarkan penggalan kesaksiannya. Mari kita fokus karena beliau ngomong bahasa Inggrisnya lumayan cepat, ya, tapi clear. Pronunciation clear, sangat bersemangat, dan juga humoris. Udah gitu, saya kagak sediain subtitle. Ya, kita dengarkan. But before I jump into the word, I do want to introduce my wife of 37 years. Miss Karen is here. Good morning, sweetie. In fact, if you would, team, put up the slide and I'll introduce you to my family. Being married 37 years will teach you something. Particularly my wife is one of 7 children. I married a village of 52 immediate in-laws. It was my big fat Irish Catholic wedding. And they love the Lord and they love me, and I've been blessed. And I also love being a daddy, and I love being a granddaddy. I don't know how it happened. I'm only 38, but there they are. And I love my grandchildren. They all live down under there. They are at a beach we enjoy often in New Zealand. And back to my family, you know, I put this image up to make a point. This is not the goal for a person's life. Marriage does not complete you. God does. Marriage is a partnership of risk, responsibility, and reward. It is not a cure. And therefore, I did not move forward in life toward this goal as my goal. God is my goal. So whether you are single or whether you are married, it is not another person who completes you. No one really can, except the source, which is God. And then I look at that image of my grandson.
He was 6 in that photograph. And when I was 6, my life was very different. Can I tell you how grateful to God I am that my grandson has not had to walk through the litany of things that I did by the time I was 6. I can't change my history, but I'm so glad I get to make new history. God gives us all that opportunity. So by the time I was 6, I'd already been sexually violated by an adult man, a family friend who had access to me and who betrayed my dad's trust, and I learned things I was not supposed to know. Then my mother is killed in a car accident, and then I'm separated from my father, all of it by the time I'm 6. I tried to be one of the guys, and I tried to conform to the norm. People expected it where I grew up in the buckle of the Bible Belt in the United States. And so I tried to be one of the boys, and I was on swim team and football team and track team. I was an Eagle Scout. I went hiking in the Rocky Mountains. I had 2 motorcycles. I went dirt bike riding. I could do anything any boy could do, but it didn't heal the deep woundedness of my soul, not only through abuse, but growing up, beginning at about the age of 6, to be labeled, and then further rejected, and then further exploited. And I grew up that by the time I was a teenager, I had already learned to trade sex for validation for you today. But what he did begin to do was he began to bring cleansing to defilements. He began to bring healing to my angry, wounded, ripped off heart. And then he dressed himself up in skin and loved me so potently through his people that I did not have to go back to old bread. They gave me something better. Because it isn't religious activity that makes you feel loved. It's not singing songs or hearing sermons. Those things aren't bad. It's not a code of ethics that could be wise to keep you on a healthier path. But the only thing that really makes you feel loved is healthy relationship investments over time that convince you you've got value. And that's what my church did for me. And I want to share what my church did right to take me forward. Would you like to hear that? And why this message matters is because we are living in an age where our church culture is bashed as being bigoted and unloving. And whatever our imperfections as the church, this is still the vehicle through which God mediates himself to our culture, makes himself known, and also makes sons and daughters. And so now that we're clear, God began to insist I go to church. It was scary for me. I had unplugged from one way of life. I had not yet plugged into the family of faith. I was in that wilderness like the Hebrew children. They left Egypt. They weren't at the promised land. But out there in that wilderness, they were forced to find God is source. But God led me to church. He knew I needed it. And I was scared, and I thought, you know, God, church represents judgment to me. It represents standards I'm always reminded of that I fail. I don't know if I want to do that. And God yet insisted, so I went to church, and others would go out for fellowship. And I would go home alone and feel sorry for myself. Gee, God, your people aren't being very nice. And sometimes God will comfort you, and sometimes God will challenge you, and this time it was that. And he, in so many words, spoke this idea to me. Son, you expect other people to understand. Well, you've got to understand that they don't. So you're just going to have to live your life in front of them. And as they observe you, then they will see that my work in you is genuine and your commitment to me is sincere. Then trust will be earned, then hearts will open, then you'll connect, and then you'll grow forward. But until that day happens for you, who will you follow? Who will you serve? Or are you running back to your old life because this is difficult for you right now? So off to church I went, and what God said came true in time. People embraced me and valued me well, but in 3 specific ways that you and I need and that others do too. My church accepted me in a profound way, especially the men in my church. You know, my problem was not with the opposite sex. I understood masculine attraction to the feminine, but before boys grow up into men who like women, they have to bond with the same sex to properly form identity. And when that doesn't happen, deep insecurity can result that affects the way people feel about themselves and how they love and relate, even with regard to sexuality. And so for me, I had been robbed of that growing up, robbed of a father, robbed of the bond of brothers. I had been robbed of a good self-concept. But now in God, you get a new father in a new family with a new band of brothers who compensate in a new opportunity. The men in my church who loved me, held me, hugged me, touched me, took me to the men's camp and the men's retreat, the men's Bible study and the men's breakfast. Those men convinced me against my previous convincing that I had value to them, and it did not include exploitation. It changed my life. Jadi dia dapat acceptance dari gerejanya, tetapi gerejanya khususnya para pria di gereja tersebut menuntut accountability dari seorang Sy Rogers.
Ya, jadi in time akhirnya dia perlahan-lahan karena dukungan dari para pria di gerejanya, dia berani come public, menceritakan, menyaksikan kehidupannya. Nah, saudara yang terkasih, kisah Sy Rogers ini seperti yang tadi kita dengar, ini satu kisah yang luar biasa sekali karena kuasa Allah itu mengubah hidupnya melalui gereja. Ya, dalam hal ini spesifik adalah persekutuan pria. Nah, dalam cuplikan kesaksian tadi, Sy Rogers sempat mengatakan, meskipun gereja banyak ketidaksempurnaan, budaya gereja itu begitu mengerikan sekali, tetapi somehow Allah tetap memakai komunitas tebusannya untuk menggenapkan rancangannya. Jadi saya kira kesaksian real life ini perlu sekali lagi meneguhkan kita bahwa Tuhan tidak akan pernah give up gerejanya, seburuk apapun gereja tersebut, saudara yang terkasih. Banyak hal positif seperti yang tadi kita dengar dari survei sejarah oleh Pak Simeon. Nah, tapi saudara yang terkasih, yang saya mau soroti bersama dengan kita semua adalah apa yang dilakukan persekutuan pria bagi Sy Rogers adalah wujud konkret true worshiping community. Nah, kita perlu ingat, true worshiping community tidak sama dengan perfect community. True but still imperfect. Jadi kesaksian Sy Rogers mengenai peran persekutuan pria itu memberikan semacam snapshot, potret dari true worshiping community. Jujur saya tidak tahu apa yang ada di dalam benak saudara ketika membaca judul sesi ini, Worshiping Community, Church as Worshiping Community. Nah, saya berharap saudari tidak berpikir worshiping community itu berkaitan dengan gimana caranya merancanakan dan melaksanakan kebaktian yang atraktif. Kalau pikiran saudara atau ekspektasi saudara ke arah situ, Anda salah ekspektasi dan mungkin Anda akan kecewa dengan apa yang kita akan renungkan. Nah, saudara yang terkasih, saya malah lebih khawatir lagi, jangan-jangan banyak di antara kita yang memang tidak punya teologi ibadah yang integratif dan komprehensif. Dan saya banyak menemukan ini di gereja ketika kami dalam 2 tahun lebih ini di Indonesia keliling pelayanan, pembinaan dan sebagainya. Nah, itulah kenapa kita mau berletih lelah untuk pelayanan sosial media ini. Tetapi sekali lagi saya mau mengajak saudari untuk terlibat. Ya, ini nggak mungkin dilakukan oleh segelintir kita di STTRI, nggak mungkin. Jadi saudara yang terkasih, mayoritas pemimpin Kristen menghayati ibadah dengan sempit dan simplistik. Tidak integratif dan tidak komprehensif. Itu salah satu latar belakang realita lapangan, realita pelayanan yang mendorong kami mendoakan dan mencoba berusaha mengerjakan pelayanan seperti ini, sosial media. Nah, saudara yang terkasih, karena banyak pemimpin gereja yang penghayatan ibadahnya begitu sempit, simplistik, tidak integratif, tidak komprehensif, akibatnya apa? Worshiping community kemungkinan besar cuma dipandang dari gimana bikin kemasan kebaktian yang atraktif. Banyak pemimpin Kristen mereduksi makna ibadah dan penyembahan sebagai pelaksanaan kebaktian dengan musik, nyanyian, serta ornamen media yang mahalnya luar biasa, canggih demi atraksi. Saya kaget sekali, saya pelayanan di GKI Bungur, gereja pertama saya, sekarang udah bisa beli LED screen, harganya hampir 1 M. Dalam hati saya, kenapa nggak dikasih ke saya aja, saya mau beli apartemen. Hampir 1 M LED screen, saudara yang terkasih. Saudara yang terkasih, saya khawatir sekali karena banyaknya pemimpin gereja yang mereduksi makna ibadah, akhirnya gereja, makin lama makin mirip sirkus. Nah, menjadi true worshiping community tentu bukan menjadi gereja seperti gereja-gereja kontemporer tertentu atau menjadi gereja dengan gereja-gereja high liturgi tertentu. Bukan itu poinnya. Ini bukan bicara mengenai kemasan ibadat tok. Itu langkah kesekian, saudara yang terkasih. Nah, yang saya temukan bersama Ibu Lydia di dalam pelayanan melalui Pieta, mayoritas sekali lagi hamba Tuhannya justru. Hamba Tuhannya lebih sempit lagi mengerti ataupun menghayati makna ibadah. Mereka cuma pikir gimana caranya pengunjung gereja saya tambah banyak dan gimana caranya saya pakai cara gereja sana untuk saya bawa masuk. Cara gereja sana itu maksudnya cuma satu, saudara yang terkasih. Style menyanyi,
style musik tertentu, dan fashion di depan panggung. That's it. Nothing more. Dan sedihnya di dalam setiap banyak pembinaan ibadah, justru hamba Tuhannya yang kagak datang. Sedih sekali saudara yang terkasih. Nah saya khawatir sekali. Mayoritas pendekatan ibadah yang kita saksikan di gereja sekarang bersumber dari tidak adanya penghayatan teologi ibadah yang integratif dan komprehensif tadi. Nah kalau kita perhatiin masyarakat di luaran ya, masyarakat di luaran itu kita sering baca berita, nonton berita, kita diajak untuk saling merangkul keragaman, merangkul heterogenitas. Tetapi lucunya di gereja pengen homogen terus. Pengen kebaktian sama orang-orang yang sukanya sama, stylenya yang begini. Pengen kebaktian dengan orang-orang yang gayanya sama, cool. Anak-anak muda sama anak-anak muda semua. Kita pecah pertemuan jemaat ke dalam berbagai macam segmen usia, ras, profesi, atau segmen lainnya. Lalu kita merohanikan disintegrasi itu. Soalnya pendekatan bagi kebaktian berdasarkan usia dan segmen lainnya menurut saya, ya apalagi kalau hanya demi style ibadah tertentu, menurut saya cara itu salah besar sekali. Kenapa? Karena umat Kristiani makin tidak diajak untuk saling merangkul saudara-saudari seimannya. Kalau kita bikin begitu terus pendekatannya, makin lama orang Kristen makin tidak mampu saling merangkul satu sama lain. Kita merangkul akhirnya caranya gimana? Bikin outing kebersamaan di gereja. Ujung-ujungnya program lagi. Karena tiap minggu sudah dibiasakan dipisah-pisah. Nah yang lucunya adalah gereja merasa bangga waktu bisa bikin kebaktian segmen khusus. Padahal gap antar generasi makin lama makin diperlebar. Tetapi pemimpin gereja bangga. Kami bikin kebaktian 2 beda pak. Ya, banyak yang datang. Dia nggak tahu yang datangnya jemaat sendiri pindah dari kau 1 ke kau 2. Jadi saudara yang terkasih ini satu hal yang menyedihkan dan saya kira di dalam sejarah kita sudah pernah ada yang ingatkan dan bukan cuma satu teolog. Salah satunya adalah Dr. Donald Husted yang pernah mengatakan di tahun 98, saudara yang terkasih, most of the worship warfare is intramural. Ya, terjadinya bukan antara denominasi tetapi terjadi di dalam satu jemaat. Satu jemaat. Hal ini mengindikasikan apa, saudara yang terkasih? Saya khawatir hal ini mengindikasikan bahwa pemimpin gereja belajar eklesiologi tapi hanya sebagai teori. Kita belajar soteriologi. Tetapi kita tidak lagi mendengar penegasan demi penegasan bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya soter, savior. Berarti apa yang dipelajari nggak mampu diwujudkan. Tadi Pak Yohanes ada mengutip Agustinus. Agustinus mencoba untuk menghidupi imannya dengan practice of desire, practice of waiting dan seterusnya. Kita berteologi, soteriologi dan sebagainya tetapi kita tidak tahu how to put it into practice. Dalam hal ini adalah praktik penyembahan dan peribadahan. Nah kemudian saudara yang terkasih, mayoritas kita merasa tidak apa-apa. Memisah jemaat berdasarkan gaya kebaktian tertentu itu. Seakan-akan kita nggak peduli kata-kata Tuhan Yesus. Ya, kita nggak peduli kata-kata Tuhan Yesus. Dan kita baca ini banyak sekali di Efesus 2 ayat 3 sampai 16. Saya bacain yang ayat 15 dan 16 saja. Di sini tegas sekali dikatakan, sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk apa? Untuk menciptakan keduanya jadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan kedua belah pihak di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan menyelenyapkan perseteruan itu. Tetapi yang kita lihat hari ini adalah justru gereja memisah umat Tuhan. Jadi saudara terkasih, true worshiping community gak mungkin dihidupi kalau gereja terus kayak begini. Pakai pola pikir individualistik dan juga sektarian saudara terkasih. Nah banyak dari kita belajar bibliologi,
Tapi seberapa jauh kita belajar bibliologi, studi biblika, berapa banyak dari kita sadar, ngeh benar-benar bahwa semua kitab perjanjian baru ditulis untuk dibacakan di dalam pertemuan ibadah. Jadi semua perjanjian baru ditulis setelah jemaat Kristen beribadah. Tetapi banyak daripada pembelajaran kita, biblika, bibliologi, kita nggak melihat koneksi itu, saudara yang terkasih. Kita belajar eksplorasi pandangan ini itu mengenai hamartiologi. Tapi pertanyaannya adalah, sungguhkah kita menghayati bahwa dosa itu bukan cuma individual, tapi komunal? Contoh simpel. Seorang yang jatuh di dalam pikiran kotor, lust. Nah, kalau kita baca salah satu ceritanya Agustinus, Pak Yohanes perlu koreksi saya. Pak Agustinus, si Agus itu, dia sering jatuh di dalam pergumulan lust, betul gak Pak? Nah, jadi pergumulan seksual. Nah, saudara yang terkasih, ketika kita jatuh di dalam pikiran kotor, berzina dan macam-macam fantasi seks, dosa itu memang sendiri, tetapi dosa itu punya dimensi sosialnya loh. Karena kita berfantasi, gak mungkin berfantasi sama tembok, saudara yang terkasih. Pasti sama manusia lain. Picture itu datang dari mana? Kita mesti periksa bagaimana kita menghidupi keseharian kita. Apa yang kita lihat? Jadi saudara yang terkasih, dosa selalu punya dimensi sosial. Tetapi anehnya, saya ketemu banyak gereja yang merasa tidak apa-apa. Di dalam ibadah jemaat, pengakuan dosa udah gak disoroti. Kagak ada pengakuan dosa. Yang ada basa-basi. Ya. Gereja yang punya doa pengakuan dosa sekalipun, Yesus sebagai soter tidak lagi eksplisit di dalam doa mereka. Jadi gak heran gereja seperti sekarang yang kita lihat, saudara yang terkasih. Dan kemudian bagaimana kita bisa menyoroti Injil, bagaimana proklamasi Injil disampaikan kalau dosa yang adalah masalah yang dijawab oleh Injil, itunya udah kagak ngomongin. Karena kita ngikutin arus, ya semua orang pengen yang fun, pengen yang cool, ya udah ikutin aja. Jadi ini satu hal yang mengerikan sekali, saudara yang terkasih. Kita belajar antropologi, psikologi. Seringkali kita nggak bisa mengaitkan dengan teologi dan praktek ibadah. Nggak sedikit pemimpin gereja dari tradisi reform dan injili yang menunjukkan kesan anti ritual. Reform, injili, bahkan maaf banget nih. Ada pendeta yang tetap merasa benar waktu datang ibadah cuma untuk khotbah. Dia kagak dari awal sampai akhir. Dia cuma datang khotbah aja. Seolah-olah khotbahnya, dirinya di depan mimbar adalah segala-galanya. Nah, saudara yang terkasih, gereja sulit sekali menjadi true worshiping community karena banyak pemimpin rohani mereduksi makna ibadah dan tidak mampu mengintegrasi cardinal doctrines dengan teologi ibadah. Padahal teologi ibadah adalah jangkar dari semua cabang teologi supaya nggak jalan sendiri-sendiri dan akhirnya terjadi disintegrasi. Nah, banyak hamba Tuhan anggap ibadah itu cuma urusan bikin kebaktian. Bikin kebaktian yang menarik pengunjung. Bahkan kalau ada diskusi seputar ibadah, umumnya orang berpikir ngomongin ibadah ya paling ngomongin yang praktis-praktis lah, kagak ada teologinya. Banyak yang seperti itu. Salah satu bukti. Ketika STTRI ada konsentrasi ibadah, salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah ibadah. Ibadah belajar apa sih? Pertanyaan seperti itu mencerminkan apa? Pertanyaan itu mencerminkan memang pemimpin gereja tanpa sadar tidak punya penghayatan teologi ibadah yang integratif dan komprehensif. Direduksi, ngomongin ibadah, ngomongin cara nyanyi, ngomongin cara main musik. Sebatas itu saja. Nah, banyak yang ke STTRI karena merasa pengajaran doktrinnya solid. Amin. Kurang kenceng. Nah, STTRI punya ortodoksi iman yang kokoh. Dan kita semua mengerti istilah ortodoksi yang muncul sejak abad 17. Betul gak ya Pak Yohanes, Pak Yuzo? Istilah ortodoksi muncul abad 17 awalnya? Enggak juga. Jadi dari abad berapa? Awal. Nah, istilah ortodoksi yang muncul ya di dalam sejarah gereja, seringkali kita mengerti sebagai right belief. Tapi yang menarik, terminologi ini kan juga mengandung istilah doxa. Glory, praise.
ortodoksi, doksologi. Itu ada kata yang sama. Nah, jadi saudara yang terkasih, nggak salah kalau menurut saya ortodoksi itu dihayati sebagai right praise. Tanpa mendalami teologi ibadah, bagaimana gereja menjadi komunitas yang menghidupi right praise. Dan ini bukan rekaan saya, asumsi saya. Profesor Anthony McGuckin dari Oxford University mengingatkan, beliau adalah teolog dan sejarawan gereja, komunitas Kristen sejak dari embrio dibentuk di dalam rahim peribadahan. Statement yang beautiful sekali kalau menurut saya. Christian community was embryonically formed within the womb of worship. Dan gak sedikit teolog abad 20 dan 21 yang dengan tegas menyerukan bahwa peribadahan adalah sentral identitas gereja. Dr. Simon Chance, teolog gereja Pentakosta, Sidang Jemaat Allah, Assembly of God. Beliau mengatakan seperti itu. Natur gereja nggak bisa dimengerti terpisah dari panggilan gereja, yaitu sebagai worshiping community. Kemudian N.T. Wright dari Anglican Church of England. Worship forms the central task of the church. Dan kemudian mentor kami almarhum Dr. Robert Weber. Beliau Injili, tapi beliau banyak terlibat di Episcopal, ya mirip dengan Anglican, dan juga punya Baptist background. Primary work of the church is worship. Dan kemudian teolog reform yang banyak dilupakan oleh kalangan reform. Profesor J.J. von Allmen dari University of Neuchâtel, Swiss. Beliau mengatakan, hanya lewat peribadahan, gereja sebagai komunitas tebusan Allah diwujudkan dengan nyata. Kalau gereja tidak beribadah, orang gak akan ngerti bahwa masih ada gereja. Selama gereja masih beribadah, baik di dalam gereja maupun di luar gereja, orang-orang masih nangkep, oh iya gereja masih eksis, saudara yang terkasih. Nah saudara yang terkasih, terakhir almarhum pendeta Dr. John Stott. Ya, tokoh besar kaum Injili modern yang memandang worship adalah panggilan utama gereja, bukan penginjilan. Kalau kita ngomong pada kita yang Injili, perkataan almarhum John Stott ini shocking sekali. Karena kita selalu kan, kamu mesti jadi penginjil. Ya ada latihan penginjilan pribadi, semua disuruh ke rumah sakit. Seperti kemarin BAM ada sharing penginjilan di mana-mana dan sebagainya. Penginjilan adalah ekspresi seorang penyembah. Tetapi kalau orang yang terus menginjili, mari hati-hati, jangan-jangan karena dia adiktif. Kita harus hati-hati sekali akan hal ini, saudara yang terkasih. Tapi poin yang saya mau sampaikan dengan mengeluarkan teolog-teolog ini adalah, kelima teolog ini dari denominasi yang beda-beda. Nah, ketika mereka mengkonsentrasikan fokus melihat apa yang di dalam kitab suci secara teologi, mengenai teologi ibadah, kita melihat bahwa pendalaman teologi ibadah itu bisa memfasilitasi hal ini. Ut omnes unum sin. Saya percaya logo STT kita ini bukan sekedar slogan tempelan. Tapi visi bersama yang patut dan perlu diperjuangkan terus-menerus. Nah saudara yang terkasih, tapi visi ini sulit sekali kalau kita tidak punya penghayatan teologi ibadah yang integratif dan komprehensif. Nah ini salah satu masalah bagi kebanyakan pemimpin gereja di Indonesia. Akibatnya apa? 3 doktrin utama lainnya, teologi atau proper, kristologi, pneumatologi, tidak terintegratif juga. Gereja susah jadi true worshiping community karena banyak pemimpin rohani mereduksi makna ibadah, dan yang kedua tidak mampu mengintegrasi cardinal doctrines dengan jangkarnya, yaitu teologi ibadah. Apa buktinya? Apa bukti dari statement saya tersebut? Bagaimana seorang tahu, atau katakan bagaimana saudara sebagai seorang pribadi, sebagai seorang hamba Tuhan, bagaimana Anda tahu apakah penghayatan Anda dan saya atas ibadah reduktif dan tidak integratif? Nah, perhatikan apa yang kita komentari setelah peribadahan selesai. Nah, contoh-contoh berikut ini adalah self-kritik buat kita semua. Komentar-komentar berikut ini yang saya akan sebutkan mendemonstrasikan ada atau tidak adanya teologi ibadah yang diyakini. Nah, mayoritas hamba Tuhan yang dikomentari dari sebuah ibadah kebanyakan bukan aspek theological, tetapi aspek fenomenological. Contoh, lagunya nggak enak amat sih, susah banget. Lagunya jangan yang baru melulu dong. Musiknya lambat banget sih, nyanyi kok ditarik-tarik kayak bajai.
Kebaktiannya kok panjang banget sih. Paduan suaranya, bajunya kok lain-lain, warna-warni. Paduan suara kok bajunya kuning-kuning gitu kagak dicuci ya. Paduan suara kok bajunya ada yang dimasukin, ada yang dikeluarin. Tuh sepatunya kok lain-lain semua sih. Kok warna jasnya belang-belentong sih. Kenapa sih lagunya gak semangat? Dan tipe-tipe komentar seperti itu. Yang dikomentarin, yang di permukaan, yang kelihatan langsung. Tetapi kita tidak berpikir lebih jauh secara teologis. Nah, saudara kasih, kita gagal menghayati makna ibadah. Karena kita sudah merasa tahu ibadah. Kita sudah merasa mampu beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Kita nggak akan bisa mengecap wujud true worshiping community kalau kita nggak mau ubah attitude atas teologi dan praktik ibadah. Nah, saudara kasih, jemaat mula-mula yang patut kita soroti, tadi Pak Yohanes sudah menyebutkan jemaat Korintus, jemaat yang paling amburadul yang ditegur di dalam surat-surat Paulus. Dan yang menarik, kalau kita teliti perlahan-lahan, mayoritas isi surat Korintus semuanya berhubungan sama ibadah. Nah, yang terkasih, silakan buka 1 Korintus 14 ayat 23 sampai 25. Kita akan baca 3 ayat ini bersama-sama. Ya, 1 Korintus 14 ayat 23 sampai 25. Saya undang kita bangkit berdiri untuk membacakan firman Tuhan. Kalau sudah siap, 1, 2, 3. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata. Sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Silahkan duduk. Nah, saudara kasih, apa yang kita baca memang cuma sepenggal. Tetapi dari 3 ayat ini, Rasul Paulus mau kasih tahu kita bahwa apa yang dilihat non-believers ketika kita beribadah, di dalam pikiran mereka, seperti tadi istilah entanglement gitu ya. Di dalam pikiran non-believers mereka sambung itu dengan, oh Tuhannya orang Kristen kayak gitu ya. Jadi apa yang dilihat non-believers yang disaksikan sangat mungkin menjadi kesimpulan mereka atas gereja dan Kristus. Non-believers melihat gereja, dan ini banyak dari kultur California Selatan. Kemarin Pak Yakub ada cerita mengenai Saddleback Church. Kami pernah mengunjungi juga. Kami juga pernah mengunjungi Vineyard Church. Asal usul daripada contemporary worship service. Mereka itu tinggal di California Selatan. Beach goers. Jadi kalau lagi summer, mereka habis dari beach, mereka langsung ke gereja. Gak heran mereka pakai sendal jepit. Pakai celana pendek, kaos kutang. Nah, saudara kasih, tapi itu bukan kultur kita. Nah, jadi ini yang jadi masalah. Ketika orang-orang non-believers melihat, menyaksikan gereja kayak begitu, mereka mengkaitkan, oh kalau gitu, gereja sama Kristus yang katanya dipercaya, dulu juga pakai sendal jepit sih ya, makanya sekarang pakai sendal jepit semua, gitu loh. Ya, tapi intinya saudara tangkap ya, ada sambungan, ada kaitan di dalam pikiran orang-orang non-believers, dan ini yang ditunjukkan oleh Paulus. Apa yang mereka lihat di dalam ibadah, kalau itu bisa membuat mereka mengatakan sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Itu berarti mereka mengakui bahwa peribadahan Kristiani beda. Peribadahan Kristiani memang unik dan gak ada di dalam konteks Greco-Roman lainnya. Jadi saudara kasih, ini satu hal yang perlu kita perhatikan. Tentu kita nggak bisa menggali apa kekayaan daripada perkataan Paulus ini kalau cuma baca 3 ayat. Makanya kita perlu lihat pasal 11 sampai 14. Karena melalui 4 pasal ini, Paulus sebenarnya memberikan teologi ibadah yang padat sekali, tetapi juga memberikan arahan bagaimana mewujudkan teologi itu. Jadi pointer-pointer ini mencerminkan jemaat Korintus sebenarnya mereka nggak hidup sebagai worshiping community. Nah, kita patut belajar dari kesalahan mereka dan berupaya dengarkan
kedalaman argumentasi Paulus yang pasti akan menerangi kita di zaman ini kalau kita serius ya mau dengar firman Tuhan. Nah, mayoritas isi Korintus dengan cepat saya survei, kalau Anda baca 1-3, pasal 1-3 isu perpecahan. Dan isu perpecahan ini ada kaitannya dengan isu peribadahan yang ditulis di 1 Korintus 12 mengenai karunia-karunia rohani, mengenai ikut satu figur pemimpin. Jadi apa? Ada masalah individualisme dan sektarianisme. Begitu kita loncat 1 Korintus 5, Paulus mengaitkan pendisiplinan gereja atas dosa percabulan, dan pendisiplinan itu perlu terjadi di dalam konteks ketika mereka berkumpul. Saya bacain ayat 4 dan 5. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu yang bercabul, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya, tetapi rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Pendisiplinan, konteks peribadahan, pertemuan jemaat. Kemudian 1 Korintus 8, Paulus beberapa kali menegaskan mengenai isu persembahan berhala. Kemudian kita loncat ke 1 Korintus 10, di situ dibicarakan lagi teguran mengenai jangan jadi penyembah-penyembah berhala. Tetapi kita kebanyakan orang Kristen, kita sukanya 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia dan seterusnya. Kita sukanya ayat yang itu. Tetapi kita nggak terlalu perhatiin ayat 7 sama ayat 14. Ayat 7. Supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Ayat 14. Jauhilah penyembahan berhala. Pemberhalaan adalah isu yang menjerumuskan kita masuk dalam pencobaan. Jadi saudara yang terkasih, ini isu pemberhalaan udah jarang sekali dikhotbahin di gereja. Jarang sekali ada pengajaran mengenai idolatry. Dr. John Whitfield mengatakan, kenapa gereja sekarang tidak menegaskan mengenai idolatry? Karena orang-orang gak suka. Tetapi Alkitab kita dari depan sampai belakang banyak sekali ngomongin idolatry. Nah saudara yang terkasih, kemudian di 1 Korintus 11, Paulus angkat isu berpakaian. Nah saya nggak bisa jelaskan dengan panjang lebar karena ada aspek kultural. Karena saya mau fokus kepada bagian berikutnya mengenai perjamuan. Dan perjamuan ini dilakukan di dalam rumah tangga. Ya, gereja rumah tangga di Korintus. Dan argumentasi Korintus mulai dari ayat 17 sampai all the way pasal 14. Pasal 12 sampai 14 kita juga suka, ya, satu tubuh, banyak anggota dan sebagainya. Kita suka sekali hal itu, tetapi kita nggak terlalu mengaitkan dengan peribadahan. Padahal konteks besarnya 11 sampai 14 isu ibadah semua, saudara generasi. Fokus teguran dan motivasi Paulus ditujukan kepada pertemuan jemaat yang mengikuti Greco-Roman banquet. Nah, patron Greco-Roman banquet itu ada dua bentuk, ya, ada dua format. Satu, mereka akan kayak kita perjamuan kasih kalau zaman sekarang, shared meal. Nah, perjamuan kasih itu jalan terus. Nah, kemudian bagian kedua itu ada conversation atau istilah teknikalnya adalah symposium. Jadi perjamuan, makan, semua minum dan sebagainya. Kemudian ada waktu di mana perjamuan itu tetap jalan, tetapi ada tambahan symposium, conversation, ada musik di situ, ada nyanyian, ada yang memberikan kesaksian dan macam-macam. Nah, Paulus tidak mempermasalahkan penggunaan Greco-Roman banquet, ya, sebagai pertemuan ibadah jemaat. Kenapa? Karena budaya Yahudi juga sangat menekankan hospitality, wujudnya ya perjamuan. Dan di perjanjian lama, Keluaran 24, ketika umat Allah berada di hadapan Allah, mereka makan dan minum di hadapan Allah. Jadi perjamuan itu adalah bagian daripada berelasi dengan Allah. Nah, saudara yang terkasih, perhatikan bahwa pertemuan ibadah di konteks gereja mula-mula selalu terdiri dari ini. Nah, saudara yang terkasih, Paulus mengerti betul dinamika sosial di dalam Greco-Roman banquet. Nah, ini yang saya mau kita coba perhatikan. Di dalam Greco-Roman banquet ketika terjadi perjamuan itu terjadi social bonding. Jadi perjamuan makan memang adalah ritual pembentukan komunitas. Kalau Anda diajak makan sama teman atau diajak makan sama seseorang, biasanya senang, berarti Anda dihormati, saudara. Nah, ritual pembentukan komunitas itu lewat perjamuan.
Seseorang merasa memiliki komunitas, dimiliki, menjadi bagian keluarga ketika diajak makan. Ya, perjamuan makan, social bonding kuat sekali. Nah, filosofi ini baik sekali, positif orientasi. Dan sejalan dengan warisan daripada budaya Yahudi dan tentu Injil Kristus. Dan kita baca di Kisah Rasul, dengan adanya kekristenan banyak orang miskin yang dipelihara oleh gereja pada waktu itu. Negatifnya adalah orang Romawi tidak mau membentuk social bonding dengan yang miskin dan kaum marginal. Ini yang terjadi di jemaat Korintus waktu perjamuan. Paulus tegur, kamu yang kaya atau yang ada, kenyang udah gitu mabok. Tetapi ada jemaat yang kelaparan, tetap kelaparan. Jadi ini yang ditegur orientasi. Sehingga Paulus menegaskan kepada jemaat di Korintus tersebut supaya mereka melakukan perjamuan, itu formatnya perjamuan, tapi attitude-nya harus attitude yang sesuai dengan identitas Kristiani. Yaitu apa? Jemaat harus mikirin orang lain dalam perjamuan. Semua nggak boleh makan duluan. Nggak bisa kenyang sendiri, teman, saudara seiman jadi kelaparan. Itu yang pertama. Yang kedua, social obligation. Melalui perjamuan ada obligasi sosial yang juga ditampilkan. Maksudnya begini. Budaya Greco-Roman itu dibungkus dengan patronage system. Sistem patronasi. Atau kalau bahasa kita sehari-hari di Indonesia adalah dekingan. Kalau pengusaha, ya khususnya pada zaman Orde Baru, kalau pengusaha punya teman pejabat, langsung asumsinya adalah tenang aja lah, ada Jenderal A. Dekingannya Jenderal A. Jadi itu patronage dengan si jenderal. Ya. Jadi orientasi itu yang kurang lebih terjadi di dalam Greco-Roman system. Jadi waktu perjamuan dilangsungkan, inilah kesempatan networking, tapi tujuannya apa yang nguntungin saya? Tujuannya adalah bagaimana saya makin jaya dari sisi kekayaan dan keluarga saya. Maka yang dideketin adalah bangsawan, perwira yang bisa saling menguntungkan. Tiap orang udah tahu obligasi sosialnya. Taunya dari mana? Nanti di bagian ketiga saya jelaskan lagi. Nah, positifnya orientasi, masing-masing tahu memposisikan diri, menempatkan diri di dalam pertemuan komunal tersebut. Negatifnya di dalam patronage system, relasi dan percakapan terjadi kalau nguntungin saya. Kalau nggak nguntungin saya nggak akan deketin kamu. Ya, ini ada di dalam arus budaya Greco-Roman orientasi. Paulus tegur lagi jemaat tersebut supaya perilaku dalam pertemuan diarahkan buat membangun, memperkuat komunitas, bukan diri sendiri. Jadi ini satu hal yang berulang kali disebutkan di dalam pasal 14 yang saudara bisa baca di ayat 3-5, ayat 12, ayat 26 dan ayat 40. Jadi beberapa kali Paulus ulangin hal tersebut. Saya bacakan satu saja, misalkan di ayat 12. Demikian pula dengan kamu memang berusaha memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha menggunakannya untuk membangun jemaat, bukan untuk keuntungan diri sendiri. Yang ketiga, social stratification. Perjamuan juga mencerminkan stratifikasi sosial Greco-Roman society. Taunya dari mana? Dari bajunya. Bangsawan bajunya beda. Peasant, ya grassroots people, apalagi slave, bajunya ketahuan banget. Jadi social stratification itu adalah keragaman orientasi. Ini positifnya, ada keragaman, ada realita yang tidak ditutup-tutupi. Dan kemudian keragaman itu dirayakan dalam masyarakat Romawi. Cara mereka berpakaian, cara mereka makan juga beda. Tetapi yang negatif adalah di dalam percakapan itu ada yang suka pamer kehebatan. Karena dengan dia berpakaian seorang bangsawan, orang-orang expect dia yang ngomong sesuatu. Jadi stratifikasi sosial ini kuat sekali di dalam Greco-Roman society sehingga Paulus menegaskan dalam perjamuan Tuhan, komunitas tebusan Kristus punya kesetaraan status dan perlu jadi satu tubuh melalui Kristus. Tetapi kesetaraan status itu bukan keseragaman. Makanya ada pasal 12 dan 14 ngomongin keragaman karunia rohani.
Paulus mengakui keragaman bukan hal yang jelek. Tetapi keragaman tidak boleh sampai menjadi sebuah alat, menjadi sebuah tools untuk kasih tahu, saya hebat. Dan bukankah itu teguran Paulus kuat sekali dalam 1 Korintus? Nah, saudara melalui matriks seperti ini, kita mengerti bahwa dalam pikiran Paulus, true worshiping community pasti punya kandungan budaya. Tapi Paulus mawas diri, karena budaya nggak pernah netral. Budaya dalam dunia ini pasti tercemar dosa, dan posisi saya adalah tidak semua produk budaya bisa menjadi alat untuk kita menyembah Allah di dalam peribadahan Kristen. Nah, dengan kesadaran seperti itu, Paulus menegur orang Kristen yang perilakunya udah tidak sepadan dengan identitas Kristiani. Jadi saudara kasih, kalau kita mau bagi ini menjadi pointer-pointer, saya kira jemaat Korintus itu tidak menjadi true worshiping community karena yang pertama, mereka nggak ingat, bahkan mungkin tidak peduli dengan keunikan jati diri mereka sebagai tebusan Allah dalam Kristus. Pertanyaannya, kok bisa? Kok bisa mereka nggak ingat, mereka nggak ngeh, mereka nggak peduli? What happened? Apa yang terjadi dengan amnesia ini, saudara kasih? Nah, kemungkinan besar terjadi karena jalani kesibukan, ya, perjamuan itu sesuatu yang sudah membudaya. Jadi rutin, ya, jalani kesibukan, rutinitas tanpa refleksi, tanpa perhentian. Ketika satu komunitas gereja dipenuhi dengan banyak aktivitas rohani, tapi nggak ada kesempatan buat jemaat berhenti, bertanya, mengkritisi, kenapa ya kita lakukan ini? Kalau itu tidak ada, kemungkinan erosi jati diri pasti akan terjadi. Nah, bagi masyarakat abad pertama, sekali lagi perjamuan itu sudah membudaya sekali, sehingga ketika ikut perjamuan mereka udah gak terlalu mikir. Karena otomatis autopilot, saudara kasih. Semua tinggal dijalani, dan kalau ada jemaat Korintus ditanya, kenapa? Kalau jemaat Korintus ditanya ya, apa yang ada dalam pikiran mereka waktu dengar istilah perjamuan, istilah eklesia. Mereka otomatis, waktu jemaat Korintus ditanya, dimunculkan istilah eklesia, di dalam pikiran mereka kemungkinan pertama adalah perjamuan. Karena itu sudah membudaya, sudah internalize di dalam jati diri orang-orang Greco-Roman, masyarakat Romawi abad pertama, di mana orang Kristen termasuk di dalamnya. Jadi saudara kasih, kalau gereja tidak lagi mengkritisi self-scrutiny, scrutinizing itself, herself gitu ya. Kalau tidak ada scrutiny, tidak mengkritisi segala aktivitasnya, disitulah awal erosi jati diri gereja, dan tentu nggak akan bisa jadi true worshiping community karena identitas sendiri aja kagak inget, saudara kasih. Dan itu yang banyak terjadi, yang saya lihat ketika gereja mencoba ikutin gereja lain dengan pakai style-style kebaktian tertentu. Mereka nggak ngerti identitas gereja sendiri, makanya pengen nyontek gereja lain dulu, saudara kasih. True worshiping community nggak akan pernah dialami kalau pemimpin gereja tidak mengkritisi peribadahan yang dilakukan selama ini. Nggak mungkin, saudara kasih. Nah, ketika peribadahan bergulir aja, ya rutin ya, tinggal gelinding kan, tapi nggak ada dampak apa-apa. Sebenarnya gereja udah pada posisi lupa diri, lupa identitasnya. Karena lupa diri, akhirnya pertemuan jemaat dilakukan tanpa perhatikan keadilan, kesetaraan, rekonsiliasi. Nah, Dan Kimball, ya, salah satu pemimpin di Emerging Church, itu memberi usulan buat kita ngecek keyakinan kita akan identitas gereja. Nah, saya pengen ajak kita lakukan sesuatu untuk mewujudkan apa yang dia usulin ini loh, si Dan Kimball ya. Saya akan sebut satu terminologi, lalu saudara beritahu ke teman di kanan kiri, apa hal yang pertama muncul dalam pikiranmu ketika dengar saya ngucapin terminologi itu. Siap ya? Ngerti gak? Ngerti ya? Gila, esoterik mau pada pandai-pandai semua. IQ-nya 160 ke atas semua soalnya. Ya pasti ngerti. Siap ya? Saya sebutin yang pertama nih. Ngomong ke teman kanan kiri ya, jangan malu-malu ya. Kalau nggak kenal tanya dulu namanya. Udah kenal belum sebelah-sebelahnya? Udah kenal ya? Oke, siap ya? Saya sebutin satu terminologi, kemudian apa yang ada dalam pikiranmu yang pertama itu bagikan. Yang pertama, gaplek.
Udah? Oke, yang kedua. Gitar. Pasti cepet. Yang ketiga, Gojek. Yang keempat, gayung. Yang kelima, gereja. Nah, Saudara yang terkasih, dan Kimball itu mengatakan, what comes into our minds when we think of the word church is the most important thing shaping how we function as a church. Dan kemudian dia menghubungkan hal ini dengan isu identitas gereja. How we worship will reflect certain notion of what we believe the church is. That is, certain understanding of the ontology of the church. Bagaimana kita beribadah mencerminkan keyakinan iman kita mengenai identitas gereja atau ontologi gereja. Nah, ini yang jarang sekali ada di dalam pikiran banyak pemimpin Kristen secara average. Nah, kalau kata pertama yang muncul dalam pikiran kita tentang gereja adalah gagal, maka tanpa kita sadari kita akan selalu curiga, skeptis, dan gak punya harapan atas gereja. Nah, saudara yang terkasih, banyak hamba Tuhan belajar teori eklesiologi tetapi belum tentu meresapi jati diri gereja dan kaitannya dengan peribadahan. Nah, sebab itulah saudara yang terkasih, mari kita jangan pernah lupakan image gereja. Tadi salah satu sudah disebutkan oleh Pak Yohanes, Bride of Christ. Tetapi ada 3 image utama lainnya. Family of God, the body of Christ, and the temple of the Holy Spirit. Semua istilah ini menunjuk kepada communality daripada identitas gereja. Nah, yang kedua, saudara yang terkasih, jemaat Korintus tidak menjadi true worshiping community karena jemaat tidak mengimani hadirnya Tuhan Yesus sebagai host dari perjamuan atau pertemuan ibadah. Sampai Paulus mengeluarkan kata-kata pertanyaan retorik 1 Korintus 11 ayat 20. Di situ dikatakan, apabila kamu berkumpul, bukankah kamu berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan? Rhetorically, itu bukan perjamuan kamu. Meskipun kamu bawa makanan sendiri, semacam potluck, perjamuan kasih. Tapi itu perjamuan Tuhan. Nah, mereka anggap itu perjamuan sendiri. Makanya ada orang yang makan sampai kencang, mabuk, dan gak peduliin orang lain. Jemaat Korintus hilang kesadaran dan iman akan hadirnya Tuhan Yesus di tengah peribadahan. Dan saya kira waktu kemarin Pak Yakub di awal banget membuka mengenai pakai baju dan sebagainya. Ini aspek praktis yang simple sekali. Tetapi kita nggak pusingin. Ya, banyak daripada pemimpin gereja udah kagak pusingin. Saya pernah sama Ibu Lydia kebaktian di salah satu gereja di Taiwan. Satu diskotik diubah jadi gereja. Bagus kan? Diskotik diubah jadi gereja. Bagus gak? Kalau di Eropa gereja jadi diskotik. Ya, jelek. Tetapi di Taiwan itu, di Taipei, pagi jadi gereja, malam tetap diskotik. Masalahnya saya kagak tahu yang punya sama apa kagak, saudara yang terkasih. Apakah pastornya yang punya atau enggak. Tapi intinya saudara yang terkasih, aspek hadirnya Tuhan Yesus di tengah peribadahan ini menjadi sesuatu yang buat orang Kristen tuh bingung. Ya, banyak sekali orang mengalami kebingungan. Bagaimana sih ngalamin hadirat Allah Tritunggal di dalam ibadah? Banyak yang tentu bergantung sama mood atau perasaan. Atau hadirat Allah itu dihayati ibarat reader response approach di dalam ilmu hermeneutik. Maksudnya begini, Tuhan itu hadir kalau saya rasa dia hadir. Kalau saya nggak ngerasa dia hadir, maka dia kagak hadir. Enak aja kan? Jadi hadir nggak hadirnya Tuhan tergantung gue. Ya. Jadi itu satu hal yang sangat-sangat mengerikan sekali. Dan pola mindset ini sangat didrive oleh filosofi expressive individualism. What's in it for me? Apa untungnya buat saya datang kebaktian gereja kamu? Apa untungnya saya tetap ikut pelayanan? Itu semua membuat gereja akhirnya merancang ibadah yang self-focus dan fokus utamanya seperti contoh kemarin dari Pak Yakub, Joel Osteen. Semuanya adalah self-help.
Kita nggak usah ke gereja, kita bisa baca buku untuk self-help, saudara yang terkasih. Ekspresif dan eksesif individualism diwujudkan paling kental waktu masa revivalism abad 19. Dan kemudian diserap oleh American Evangelicalism. Akhirnya apa? Perjamuan kudus, penghayatan akan hadirat Tuhan Yesus melalui Roh Kudus dimarginalisasi. Nah, bersyukur Pak Yuzo nulis disertasi yang jadi buku mengenai Roh Kudus di dalam Reform Confession. Tapi banyak hamba-hamba Tuhan tidak ngeh mengenai hal ini. Nah, saya khawatir iman akan hadirnya Tuhan kita Yesus Kristus dalam ibadah dan khususnya dalam perjamuan, iman itu seakan-akan sudah disterilisasi atau diprivatisasi. Kalau orang berasa Yesusnya hadir, maka hadir. Kalau enggak. Jangan-jangan ini karena doktrin kristologi yang incomplete, saudara yang terkasih. John Jefferson Davis, salah satu dosen di Gordon Conwell, teolog Injili, pernah mengatakan dan melakukan self-kritik. Banyak sekali khotbah-khotbah di dalam kalangan Injili sebenarnya Unitarian. Fokusnya kepada Kristus tetapi ignore, mengabaikan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Dan lebih jauh lagi, Kristus yang dikhotbahkan itu adalah historical Jesus yang mati di atas kayu salib. Tetapi sedikit sekali pengajaran mengenai Kristus yang bangkit, hadir sekarang, hidup, memerintah, dan akan datang kembali. Apalagi banyak gereja-gereja Injili tidak melakukan kalender gerejawi. Advent, masa Advent adalah masa menantikan kedatangan Tuhan. Di dalam sejarah kedatangan yang pertama. Tetapi kedatangan pertama itu menjadi pijakan buat kita menantikan Tuhan bakal datang lagi kedua kali. Dan akhirnya kita pakai seminar akhir zaman, seminar wahyu dan sebagainya. Program lagi. Padahal di dalam kalender tiap tahun Advent mengajak jemaat, hey ingat, jangkar kita ada pengharapan di depan. Kita mati-matian hari ini. Tetapi pengharapan kita itu nggak akan hilang begitu saja. Itu Advent, saudara yang terkasih. Tapi banyak gereja nggak pusingin. Yang dipusingin adalah Natal anak, Natal wanita, Natal usia lanjut, Natal banyak yang minta ampun. Itu duit habis nggak tahu berapa banyak gitu loh. Mendingan kasih dosen-dosen STTRI kan, saudara yang terkasih. Nah, saudara yang terkasih, jika kita sebagai hamba Tuhan konsisten mengajarkan dan tidak letih mengingatkan jemaat akan hadirnya Allah dalam peribadahan, saya percaya true worshiping community makin bisa dialami oleh umat Tuhan. Nah, kalau pointer kedua ini tidak diperbaiki, yang akan kita jumpai dalam peribadahan adalah penonjolan diri sendiri. Excessive, expressive individualism yang disebut Paulus. Nah, bentuknya apa? Kalau di dalam Korintus bentuknya adalah gereja di mana banyak orang-orang memamerkan, nunjukin karunia rohaninya lebih hebat, saudara yang terkasih. Nah, kalau di dalam konteks kita hari ini, bentuknya adalah gereja di mana para pelayannya itu jadi artis panggung. Ya. Dan saudara yang terkasih jangan salah paham, ketika saya ngomong ini bukan cuma gereja kontemporer loh. Ya, W.L. Singer pemusik di gereja kontemporer, di gereja Injili pengkhotbahnya adalah artisnya. Ya, gereja kontemporer kadang pengkhotbahnya juga artis sih, makanya ada pastor in style ya. Ya. Pastor install jamnya nggak tahu berapa M, kemudian sepatunya, bajunya, wah ngeri banget saudara yang terkasih. Nah, saudara yang terkasih, mari kita hati-hati akan hal ini loh. Karena Tuhan Yesus adalah host dari tiap pertemuan yang kita lakukan. W.L. Singer pemusik pengkhotbah bukan aktor utama dalam sebuah ibadah, tetapi Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi peribadahan itu harus hidupi prinsip kedua, ontologically Christ-led. Nah, semoga Anda cukup care untuk scan bookmark yang sudah dibagikan untuk melihat penjelasan detailnya. Tapi intinya saudara yang terkasih, realita kepemimpinan ibadah adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Ialah host dari tiap pertemuan jemaat. Kalau kita fokus pada diri sendiri, kelompok sendiri, maka yang akan terjadi adalah story kita yang lebih penting daripada story of God. Nah, inilah alasan kenapa Paulus di dalam 1 Korintus, dia ingetin jemaat Korintus di ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan Yesus. Ini adalah tradition daripada Last Supper. Jadi Paulus mengingatkan
apa yang terjadi di masa lalu, saudara yang terkasih. Jadi inilah pointer ketiga yang patut kita perhatikan. Jemaat Korintus itu susah sekali menjadi true worshiping community karena ada alasan yang ketiga. Mereka tidak lagi menonjolkan God story dalam pertemuan jemaat. Akhirnya yang ditonjolkan my story atau story yang saya suka atau segelintir orang suka di dalam gereja. Almarhum Dr. Robert Weber pernah mengatakan seperti ini. Kekristenan udah direduksi menjadi problem of my sin, the work of Christ for me, the necessity of my conversion, and an expectation of my faithfulness. Semuanya my. Nah, bukan berarti pribadi itu nggak penting, bukan. Tetapi karena konsentrasinya pribadi, terus aspek komunalnya jadi dilupakan. Dan itu nampak di dalam jemaat Korintus. Semuanya pengen diri sendiri-sendiri. Nah, hal ini ditampilkan melalui gereja yang isi kebaktiannya, maaf, mayoritas tindakan-tindakan jemaat. Tindakan nyanyi, jemaat doa, jemaat menari, jemaat bersaksi, tampil solois, paduan suara, jemaat mau dilayani, semuanya tindakan manusia. Fokus sama apa yang manusia kerjakan. Nah, dalam konteks jemaat Korintus, fokusnya karunia rohani. Jadi saudara yang terkasih, jemaat itu saling berkompetisi, siapa yang paling hebat. Nah, itu yang ditegur oleh Paulus dengan kuat sekali. Jadi saudara yang terkasih, mari kita perhatikan hal ini karena memang dalam gereja yang isinya nyanyi-nyanyi saja, tanpa disadari nyanyianlah yang membentuk pola pikir Kristiani. You are what you sing. Dan kalau isi ibadah semuanya nyanyi, maka pemikiran jemaat secara teologi dibentuk oleh nyanyian. Dan maaf, kalau nyanyiannya adalah nyanyian yang cetek, dangkal dan sebagainya, ya udah akhirnya jemaatnya begitu, saudara yang terkasih. Kalau jemaatnya hanya mau nyanyian-nyanyian yang kasih tahu, oh saya dapat mukjizat, saya dapat berkat dan sebagainya, ya udah itu yang akan terus dicari karena itu adiktif, saudara yang terkasih. Enak dapat berkat dari Tuhan. Akhirnya yang dicari adalah comfort and convenient. Nah, saudara yang terkasih, ini satu hal yang sangat-sangat menakutkan sebenarnya, tetapi ya maaf sekali lagi, salahnya salah kita juga para pemimpin gereja. Karena kita mereduksi makna ibadah, kita kemudian tidak punya teologi ibadah yang integratif dan komprehensif. Rancangan peribadahan tidak boleh fokus sama apa yang saya suka atau yang disukai oleh segelintir orang. Nah, saya tahu statement ini di dalam praktek hidup gereja gampang-gampang susah. Karena ada segelintir orang yang merasa jadi bos di gereja. Karena mereka yang kasih duit paling banyak buat gereja, sehingga semua orang respect sama dia. Dan kemudian ketika cara dia salah, hamba Tuhan juga takut, saudara yang terkasih. Nah, saudara yang terkasih, ini satu hal yang saya kira kita sebagai hamba Tuhan perlu cari strategi yang taktis, tactful. Bagaimana menghadapi jemaat-jemaat yang seperti ini. Cuma memang sayangnya di dalam seminari kita tidak ada pembelajaran mengenai change and conflict. Ya. Mengenai leadership, change and conflict, kita nggak punya itu. Jadi saudara yang terkasih, tapi intinya adalah mari kita tidak diarahkan oleh hanya sekelompok orang. Rancangannya perlu rancangan dari God story. Nah, ini yang saya mau usulkan secara cepat saja. Tentu ini bukan harga mati, tetapi pergumulan mengenai alur God story di dalam tata ibadah. Ya, bisa dibikin 3, creation, incarnation, new creation. Tentu kita perlu cari elemen-elemen dan kemudian mengkaitkan elemen itu secara logis dan secara teologis. Dan kemudian ada yang 4, revelation, consecration, commission, consummation. Semua fokus pada apa yang Allah kerjakan. Dan ini juga semua fokus pada apa yang Allah kerjakan. Ciptaan, kejatuhan, perjanjian, inkarnasi, restorasi total. Dan yang ini lebih banyak, 7. Nah, ini bukan harga mati, saudara yang terkasih. Waktu Anda belajar biblika, waktu Anda belajar teologi, Anda tangkap gak meta narasi yang Allah letakkan di dalam kitab suci ini? Nah, meta narasi itulah yang perlu masuk ke dalam narasi hidup kita. Masuk ke dalam narasi hidup gereja. Kalau ibadahnya, patronnya tidak ikutin God story, maka story-nya adalah story manusia, saudara yang terkasih. Itu yang jadi masalah di dalam kebanyakan gereja. Kalau God story menjadi tulang punggung atau backbone dari pertemuan ibadah, seharusnya relevansi buat hidup jemaat adalah satu paket, saudara yang terkasih. Kenapa? Karena Allah kita adalah apa? Allah kita adalah gembala yang hidup. Allah kita adalah gembala yang hidup. Tuhan kita adalah kepala gereja yang tidak akan membiarkan gereja
mati begitu saja. Jadi kalau kita konsentrasi pada God story, dan di mana pengenalan kita akan Allah, dia adalah salah satunya adalah Allah Sang Gembala, maka kepedulian kepada umat nggak bisa jadi option. Itu satu paket, saudara yang terkasih. Jadi masalahnya adalah banyak pemimpin gereja nggak terlalu pusingin urusan beginian. Karena begitu ngomongin ibadah ya dipikir nyanyi apa. Siapa yang main musik? Minggu depan kagak ada pemusik nih. Yang ginian udah kagak dipikirin. Lupa semuanya, saudara yang terkasih. Itu yang mengerikan. Makanya gak heran gereja seperti sekarang, saudara yang terkasih. Nah, true worshiping community dapat diwujudkan kalau kita peduli dengan apa yang dilalui jemaat dalam hidup sehari-hari. Karena Allah kita adalah Sang Gembala. Dan kita mau fokuskan God storyline di dalam ibadah. Nah, ini yang terakhir, saudara yang terkasih, yang keempat, true worshiping community tidak akan dialami kalau pemimpin gereja tidak peduli dengan variasi situasi hidup yang dihadapi jemaat sehari-hari. Thomas Bendy memberikan matriks yang luar biasa sekali, yang bisa menjadi satu model menstimulasi kita untuk berpikir lebih lanjut. Kalau kita mengatakan ibadah gereja sudah fokus pada God story, matriks yang saya akan tunjukkan dari Thomas Bendy ini gak bisa diabaikan. Ini tanggung jawab setiap hamba Tuhan untuk bikin PR hal ini, saudara yang terkasih. Kalau Allah kita adalah gembala, maka ia tidak akan give up sama gereja dan ia akan perhatikan relevansi dengan kebutuhan umatnya. Setiap orang Kristen yang masuk ke dalam gereja, ada satu hal yang mungkin mereka hadapi, emptiness, kehampaan. Nah, umumnya resulting life situation-nya adalah mereka tuh kayak lost, looking for direction. Nah, katalis yang bisa menolong mereka adalah kasih life purpose. Berikan sebuah destiny kepada mereka yang lost, kepada mereka yang hampa. Dan ini dipenuhi dengan identitas Tuhan kita. Ia adalah spiritual guide. Dan kemudian menurut Thomas Bendy, banyak jemaat yang masuk ke dalam gereja, itu sebenarnya mereka punya menghadapi pergumulan meaninglessness. Lonely. Mereka looking for rapport. Rapport itu relasi. Jadi butuh katalis, mereka butuh relasi yang authentic dan truthful. Dan bukankah Tuhan kita, ini kalau kita menonjolkan identitas Tuhan, God story di dalam ibadah, Tuhan kita adalah perfect human. Yang ngerti, berempati. Ia adalah imam besar yang tidak di langit sana, tidak ngerti kita. Kemudian yang ketiga, ada orang-orang yang datang ke gereja bergumul dengan apa yang kita sebut sebagai faith. Aduh, nasib saya kenapa begini ya? Kok saya sial banget ya? Kok apes banget punya suami begini, punya suami istri begitu dan sebagainya. Perasaan seperti itu akan banyak, saudara yang terkasih. Merasa kejebak. Kejebak udah gitu nggak bisa kemana-mana. Siklus setan ya, keliling ya, seperti itu. Mereka cari jalan keluar, looking for deliverance. Dan katalis yang dibutuhkan adalah tegaskan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan hidup baru, memberikan liberation, fresh start. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan second chance, third chance, fourth chance, dan seterusnya. Kasih kesempatan demi kesempatan. Kemudian yang keempat, ada orang-orang yang bergumul dengan sakit penyakit waktu datang ke gereja. Mereka takut mati. Tapi secara kognitif mereka bilang mereka gak takut mati karena udah percaya Yesus. Tetapi yang namanya mati semua orang takut, saudara yang terkasih. Kita gak bisa deny itu, dying. Berarti mereka looking for renewed life. Nah berarti butuh dapat confidence bahwa hidup di dalam Kristus itu enduring, hidup kekal. Dan jangan lupa identitas Tuhan kita. Kemarin semalam Ibu Ina, dia adalah promise keeper. Kalau dia udah janji, sumpah, apapun yang terjadi sama umatnya, dia tetap penuhi. Nah bukankah ini dibutuhkan oleh umat Tuhan di zaman sekarang? Dan kemudian yang kelima, guilt. Banyak orang datang ke gereja rasa bersalah. Dan maaf, kadang-kadang kita hamba-hamba Tuhan yang kasih false guilty feeling. Ya, saya pernah ditegur sama jemaat, Bud, kalau lu khotbah, hati-hati. Jangan mengucapkan kata-kata yang kemudian jemaat jadi false guilty feeling. Nah itu susah banget, saudara yang terkasih. Ya. Tapi ini satu hal yang kita perlu perhatikan. Banyak jemaat yang masuk ke gereja karena guilt. Ya, merasa bersalah, tapi gak bisa apa-apa. Dia merasa broken di dalam. Ya, tadi Sy Rogers mengatakan dia punya hati rip off. Udah dirobek habis. Looking for healing. Cari kesembuhan. Makanya gak heran. Ibadah-ibadah kesembuhan fisik, mukjizat dan sebagainya sangat
penuhi orang, saudara yang terkasih. Nah, kita butuh katalis wholeness, serenity. Dan bukankah Tuhan kita, Allah kita adalah Jehovah Rafa. Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang menyembuhkan. Tuhan Yesus banyak melakukan mukjizat. Cuma jangan sampai salah mengaplikasikan. Kemudian shame. Banyak orang datang ke gereja juga malu, cuma gak ada yang tahu. Karena pakai kedok, saudara yang terkasih. Kenapa shame? Salah satunya, ya mungkin tadi Sy Rogers, dia di-abuse sexually. Dan mungkin banyak yang mengalami hal yang sama. Dia mencari vindication. Vindication bahasa Indonesianya apa ya? Cari keadilan, pembelaan. Dan jangan lupa, Tuhan kita adalah Tuhan sang pembela, vindicator. Di dalam ibadah, identitas Tuhan itu muncul atau enggak. God story itu keluar atau tidak. Sehingga menerangi story hidup jemaat kita. Kemudian yang terakhir, ada orang-orang yang merasa displaced. Kerja di sini merasa gak cocok. Pindah lagi merasa gak cocok. Punya suami ini merasa suami orang lebih baik. Punya istri ini istri orang lebih cantik. Lebih langsing dan sebagainya. Nah, ada orang-orang yang akhirnya life situationnya adalah menurut Thomas Bendy, discarded, looking for compassion, looking for katalis yang diperlukan, belonging, comfort. Dan Tuhan kita adalah shepherd. Saudara yang terkasih, kalau ibadah tidak berupaya dan kita sebagai hamba Tuhan tidak lakukan homework untuk pikirin God storyline yang bisa cocok dengan jemaat yang kita layani, ibadah kita nggak akan pernah bisa jadi worshiping community. Yang terakhir, saudara yang terkasih, perkataan dua orang pastoral theologian ini patut jadi peringatan bagi kita. Peribadahan Kristen tidak mampu memediasi hadirat Allah karena nggak peduli dengan kisah hidup jemaat. Kenapa nggak peduli dengan kisah hidup jemaat? Karena banyak kebaktian kagak peduli God storyline. Nggak peduli Tuhan mau ngapain kek. Yang penting saya mesti mimpin. Tidak bisa memediasi karena nggak peduli dengan kisah hidup jemaat. Akibatnya praktek ibadah tidak memfasilitasi integrasi antara narasi ilahi dengan narasi kita manusia. Padahal integrasi keduanya sangat penting supaya kita bisa bedain karya Allah dan bagaimana seharusnya kita merespons karya Allah tersebut. So yang terkasih, worshiping community is not that simple. Ibadah bukan sekedar hal yang simpel dan simplistik. Semoga apa yang saya bagikan ini menolong kita sekali lagi. Bahwa teologi ibadah adalah jangkar yang menarik semua disiplin ilmu teologi lainnya. Dan satu hal yang kita gak boleh lupa, saudara yang terkasih. Ada seorang penulis bernama Andrew Newberg. Dia menulis satu buku yang saya kira ini berkaitan dengan apa yang Pak Simeon sampaikan. Why God won't go away. Brain Science and the Biology of Belief. Ada satu field study yang baru, neurotheology. Disiplin integratif yang explore relasi spiritualitas dengan otak manusia. Nah, dia mengatakan ada orang-orang di zaman sebelumnya mengatakan religion akan mati, habis. Enggak, sampai sekarang masih ada. Nah, soalnya terkasih, iman kita, kalau kita tidak perhatikan mengenai penghayatan teologi ibadah yang integratif dan komprehensif, enggak heran nanti 25 tahun ke depan, STTRI masih ngomongin topik ini. Oleh karena itu mari kita lakukan PR kita. Periksa, selama ini saya punya pemahaman ibadah tuh kayak apa sih? Atau ya cuma sebatasnya di permukaan aja, superficial sekali. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita ambil waktu sejenak, kita respons di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi gejolak di dalam hati saudara-saudari ketika mendengarkan sesi ini. Tapi saya percaya kita semua bergumul dan kita semua tidak punya jawaban yang komprehensif untuk urusan gereja. Tetapi mari kita datang ke hadapan Tuhan, periksa sampai seberapa jauh selama ini pemahaman ibadah yang kita miliki itu sangat-sangat reduktif sekali. Dan kita bahkan mungkin belajar banyak sekali doktrin tetapi kita nggak tahu kaitannya dengan teologi ibadah. Mari kita datang ke hadapan Tuhan secara pribadi, minta pertolongan Roh Kudus menerangi apa yang perlu diubah, dan buatlah komitmen, respons di hadapan Tuhan, apa yang mau Anda ubah. Sehingga keberadaan diri kita di gereja tidak menjadi
membawa masalah baru. Tetapi kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang berupaya untuk sungguh mengintegrasikan seluruh pemahaman doktrin dengan penyembahan. Silakan berdoa di hadapan Tuhan.